Para sultan tuh emang kelakuannya kadang di luar nurul ya, guys, ya. Mereka mau membeli sebuah motor bermesin Supra berskin pitung dengan harga yang fantastis banget, geng. Ciao, bentornato nel canale Automotive Chain dari saya, geng. Gimana ini kabar kalian semua? Semoga kalian sudah dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa halangan dan kekurangan satu apapun, dan semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin ya, geng. Dan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu itu kayaknya sempat ya, guys, ya, kayaknya anak muda itu ramai-ramai berpindah haluan menuju motor-motor klasik itu, geng, termasuk ya si Pitung ini, geng, sempat menjadi primadona buat para kawula muda itu untuk bermotor-motor ria, berkonvoi-konvoi ria gitu, geng. Dan ya sempat sih Pitung-Pitung ini dimodif sedemikian rupa, cakep-cakep banget itu berseliweran di jalanan itu. Dan untuk beberapa waktu yang lalu, tepatnya di tahun kemarin, geng, 2023 itu Thailand itu resmi meluncurkan Honda Super Cup 110-nya, geng. Ya ini saudara dari Honda Super Cup C125 ya, geng, ya. Jadi motor retro klasik tapi dengan sedikit sentuhan modern begitulah, geng. Tapi hanya di beberapa titik aja, geng, sentuhan modernnya. Dan apa sih yang kira-kira membuat si ya bisa dikatakan si mesin Astrea ataupun mesin Supra ini dengan skin Pitung Epic ini dibanderol dengan harga yang kayaknya ya di luar nurul kita ya, guys, ya. Ya hanya bisa dimiliki atau dibeli untuk para sultan ataupun sama orang-orang yang benar-benar suka. Dan Thailand itu kan kemarin resmi meluncurkan si Honda Super Cup C110. Untuk tampilannya sih ini emang mereka itu mengusung desain retro klasik banget. Jadi untuk memberikan nilai-nilai klasik pada motor yang bisa dibilang motor muda begitu ya, guys, ya. Untuk penampakan sendiri mirip banget sama motor-motor klasik pada umumnya. Untuk warnanya itu juga warna-warna yang kalem dan warna-warna yang khas di motor-motor dahulu begitu, kan. Tapi ada sedikit sentuhan di sini ya, guys, di area footstepnya itu diberi rasa-rasa ya motor-motor yang cukup baru ya, guys, ya. Dan untuk tampilan ataupun di area headlamp yang terlalu banyak tersorot ini, guys. Jadi untuk area headlampnya untuk Honda Super Cup C110-nya ini diberi nuansa retro-retro modern begitu, kan. Jadi untuk bentuknya itu retro banget karena lampunya itu bulat-bulat bunder-bunder gitu, kan. Tapi dijajali dengan lampu utama yang udah full LED, geng. Dan untuk area bodinya ini totali ini mengusung desain yang mengingatkan kita sama zaman-zaman 90-an kali ya, guys, ya. Jadi bonelnya itu emang dibikin bernilai retro begitu, kan. Jadi untuk bagel, untuk shock breaker, untuk fender belakang, untuk perlampuan itu dibuat sedemikian rupa agar nilai kesan klasiknya itu dapat banget, kan. Dan sedikit sentuhan modernisasi di area kokpitnya ini, kan, di area speedometernya. Jadi untuk bentuknya ini memang klasik ya, guys, ya. Bentuknya itu bulat oval begitu, tapi dengan dijejali speedometer analog dan sedikit indikator-indikator ataupun panel digital di area bawahnya begitu, guys. Dan ada tulisan Super Cup dan di bawahnya itu ada indikator beberapa engine check, lampu sen, netral begitu ya, guys, ya. Dan untuk pengereman kalian jangan berharap akan menemukan sesuatu yang spesial di area pengereman ataupun kaki-kakinya, karena masih menggunakan kaki-kaki yang mirip banget sama mirip Astrea ini, geng. Jadi nggak ada ABS, ada deh ABS asal berhenti, syukur, geng. Dan kalian bisa lihat sendiri ya, geng, ya. Untuk velgnya itu menggunakan velg jari-jari, remnya itu tromol, dan untuk shock breakernya masih menggunakan teleskopik dengan tabung yang ya mirip sama Astrea bapak lah, geng. Dan ini dia tampilan untuk Honda Super Cup, geng. Untuk spesifikasi mesinnya sendiri ya menggunakan mesin berkapasitas 109 cc-an, geng. Untuk percepatannya menggunakan 4 percepatan. Jadi untuk layout joknya, bezel, shock model katup, knalpotnya itu lurus. Terus untuk rantainya itu juga diberi cover. Jadi emang kesan dari zaman-zaman dulu, zaman 90-an itu kerasa banget ya, guys, ya. Dan untuk warnanya lucu-lucu banget, ya. Ada warna hijau army, ada yang warna biru, baby blue, ini lucu banget ya. Dan terus ada yang warna merah sebenarnya, guys, ya, tapi nggak ditambahkan. Dan untuk harganya sendiri ini juga warna hitam cakep banget.
untuk harganya sendiri di Thailand itu dibanderol seharga 20 jutaan, geng. Gimana kalau dimasukkan Indonesia? Apakah para pecinta pitung di Indonesia akan mau memilikinya, geng, atau enggak? Ya, untuk desain yang kedua ataupun motor yang kedua, kenapa sih yang sebenarnya menimbulkan pertanyaanku ya, guys ya? Sebenarnya ini juga menimbulkan pertanyaan di benakku ya, guys ya. Kenapa sih orang-orang itu mau memiliki ya ini ya, guys ya, motor ini kan mesin Supra ya, guys ya. Cuma itu mereka menggunakan skin pitung epic ya, guys ya, tapi dibanderol selangit banget, guys. Bahkan untuk pertama kali hadir di Indonesia di event Gias tahun 2018, motor ini Honda Super Cup C125 ini dibanderol dengan harga 50 jutaan, guys. Dan untuk sekarang sekitar harga 77 juta up, guys. Dan kira-kira apa sih yang membuat motor ini bernilai begitu fantastis, geng, untuk ya kalangan-kalangan seperti saya ini ya, guys ya, tentu aja. Ya mungkin terutama di area fitur kali ya, guys ya. Karena motor ini walaupun tampangnya cupu, tampangnya tua, rentah, tapi dijajal dengan berbagai fitur yang bisa dikatakan wahid di kelasnya, geng. Karena udah menggunakan smart key. Tentu aja kalian nggak perlu colak-colok, kalian juga lebih ayam kalau mau ditinggal parkir di mana-mana, karena ini udah terintegrasi sama sistem immobilizer. Terus ada alarm anti malingnya juga, ada answer back system. Jadi kalau kalian lupa parkir tinggal dibunyikan aja, geng. Dan mungkin untuk nilai kedua yang membuat motor ini bernilai cukup fantastis ya mungkin di area desain kali ya, geng ya. Tentu aja kita akan menemukan sebuah desain bisa dibilang apa ini ya, guys ya, karena dia ini motor skinnya klasik tapi dengan mesin yang biasa aja ya, guys ya, bisa dikatakan mungkin ya, guys ya, tapi dengan nilai-nilai nostalgia yang dibawa, geng. Jadi mungkin si Honda ini mempersiapkan motor ini untuk mengenang kembali kejayaan dari Honda C70 atau pitungnya ya, guys ya, tapi dengan dengan desain dan fitur, dengan penyegaran segala kebaikan yang dibawa, mungkin kali ya, guys ya. Karena untuk desainnya sendiri kita akan menemukan sebuah desain yang bisa dibagikan cakep banget, ya. Kita lihat di area lampunya, ini sebenarnya mirip banget ya, guys ya. Desainnya itu mirip sama pitung, bentuk-bentuknya itu, tapi diberi penyempurnaan sedemikian rupa. Kita lihat di area lampunya itu bundar dengan garnish warna-warna chrome, ini menambah kesan elegan sama mewah banget ya, guys ya. Dan untuk perlampuan udah full LED semuanya, lampu depan, lampu belakang, lampu sen. Dan untuk lampu depannya ada dua klaster ya, guys ya, atas dan bawah. Lampu utamanya itu di area atas dan di bawahnya itu ada semacam DRL sih sepertinya, geng. Dan untuk lampu sen-sennya juga udah full LED tentunya. Ini akan memberikan penerangan yang lebih serta kehematan daya, geng. Dan untuk sendiri dan mungkin yang membuat ini mahal ya karena ini CPU dari Thailand ya, gengs ya. Dan untuk harganya sendiri sekarang di Indonesia sekitaran harga 77 jutaan, geng. Gimana, geng, kalau kalian apakah berminat meminang motor ini? Skin epic ya, skin pitung epic kali ya, gengs ya. Dan itulah kenapa tadi mungkin beberapa alasan yang menyebabkan Honda Super Cup C125 itu harganya selangit di Indonesia, geng. Makasih banget. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai ketemu lagi. Dah.